Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan kembali dan semoga rezeki umur yang Allah titipkan kepada kita bisa isi dengan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan terindah yang mudah-mudahan itu menjadi bekal kita saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Rabu 22 Juli 2020 bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1441 Hijrah. Pemerintah sudah menetapkan melalui Dewan Itsbat, sidang Itsbat. Itsbat itu artinya penetapan. Karena untuk menetapkan satu Dzulqa'dah, untuk menetapkan satu Syawal, dan pokoknya penetapan penanggalan hijrah itu dilihat dari hilal. Nah, untuk menentukan tanggal 1 di bulan hijrah, apabila hilal terlihat, maka itu sudah menunjukkan masuk ke bulan berikutnya. Dari pengamatan yang dilakukan kemarin sore, ternyata hilal sudah tampak. Maka Dzulqa'dah itu hanya 29 hari dan masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi untuk hari ini kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Bagi sahabat tercinta yang sudah berniat kurban, sunnah sejak hari ini sampai kurban itu disembelih untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Itu sunnah, ya, afdoliyah. Tapi gimana Ustadz kalau saya lupa potong kuku, potong rambut? Ya tidak apa-apa. Tidak menyebabkan ibadah kurban kita tidak sah, tetap sah saja. Ini kan namanya tuh keafdolan, keutamaan. Jadi afdol kalau sahabat-sahabat niat, ya, bagi yang berniat kurban. Bagi yang tidak berkurban ya tidak berlaku. Ini mah kalau saya sudah berniat kurban. Maka usahakan dari mulai hari ini tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurban kita disembelih, sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita tidak potong kuku, tidak potong rambut, kalau niat kita berkurban. Tapi bagi sahabat-sahabat yang tidak berkurban tahun ini, karena dananya tidak ada, karena situasinya tidak memungkinkan, maka ketentuan ini tidak berlaku. Jadi berlaku bagi yang akan berkurban, yang berniat kurban, ya. Itu yang perlu diperhatikan kalau di tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan nanti kita melaksanakan Idul Adha, ya. Ya, kita akan bahas, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat tercinta, di bedah masalah pagi ini kita akan bahas pertanyaan yang masuk ke aam@percikaniman.org, atau yang lewat YouTube, yang lewat fanpage, atau yang lewat email, ya, serta pertanyaan yang muncul dalam majelis Al-Hikmah online. Kita akan bahas di setiap pagi jam 5:15 sampai jam 6. Ya, kita akan bahas pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika non-muslim ingin berkurban? Apa hukumnya? Kalau non-muslim mau berkurban, apa hukumnya? Ya tentu saja yang namanya kurban itu kewajiban yang diikat oleh keyakinan. Ya bagi mereka kalau mau kurban itu tidak disebut kurban, ya itu amal sosial saja. Amal sosial, ya.
Nah, apakah panitia boleh menerima kurban mereka? Itu pertanyaannya. Ya kalau cuma sekedar menerima, menyembelih, membagikan kan, itu lebih seperti dia berbuat kebaikan, tapi tidak disebut sebagai amal soleh. Karena kan amal soleh itu dalam perspektif kita, ya. Dan namanya amal soleh itu dasarnya harus iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Rukun iman itu harus menghunjam pada diri kita. Ketika rukun iman itu menghunjam pada diri kita, lalu kita beramal, nah itu namanya amal soleh. Kalau orang berbuat suatu kebaikan tapi tidak berdasarkan iman, itu namanya perbuatan baik. Makanya beda antara amal soleh dan perbuatan baik. Ya, amal baik dan amal soleh itu beda. Kalau amal soleh basisnya iman. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amal dasarnya itu iman. Nah, itu jadi disebut amal soleh. Kalau orang beramal tapi dasarnya bukan iman, tapi dasarnya kemanusiaan, itu namanya amal baik. Ya, itu bedanya. Nah, jadi kalau ada non-muslim mau berkurban, ya itu mah disebutnya kebaikan dia gitu kan, tapi tidak disebut sebagai amal soleh. Apakah kita boleh menerima titipan? Ya itu mah sama saja dengan menerima titipan untuk dibagikan, lebih bersifat pekerjaan sosial, ya kebaikan sosial begitu. Boleh nggak kita menerima kebaikan dari non-muslim? Ya kalau itu hubungannya antar manusia, tidak ada masalah. Seperti halnya kita juga tidak apa-apa berbuat baik kepada non-muslim. Tapi kalau atas dasarnya iman, kita membantu non-muslim, itu jadi amal soleh. Kalau saya punya teman, punya tetangga non-muslim, dan dia itu butuh bantuan saya dapat amal soleh karena saya membantu dia atas dasar iman yang terkunjam dalam diri saya. Maka itu disebut sebagai amal soleh bagi saya, sekalipun yang saya bantu itu non-muslim, begitu. Ya, jadi prinsipnya kita akan dinilai beramal soleh sekalipun berbuat baik kepada yang beda agama. Maka tetap bagi kita itu amal soleh. Kalau dasarnya iman, dasarnya takwa, bahwa kita harus menolong siapapun tanpa melihat apa agama dia, tanpa melihat apa suku dia. Kan Islam itu mengajari kita untuk wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu, ya, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Berbuat baiklah kamu, tidak disebutkan objeknya. Apakah berbuat baik kepada muslim, non-muslim, binatang, tumbuhan. Makanya dalam Islam itu menyiram tumbuhan bagian dari sedekah. Ya, memupuk tumbuhan itu bagian dari sedekah. Mengendalikan hama tumbuh-tumbuhan itu bagian dari sedekah. Kebayang gak sama Anda? Kita memperlakukan tanaman dengan baik, itu sedekah. Kita memberi makan pada binatang, itu sedekah. Ya, jadi dalam Islam itu ketika kita berbuat baik kepada siapapun, kepada makhluk Allah, apakah itu tanaman, flora, fauna, apalagi manusia, nah tanpa melihat dia itu muslim, non-muslim, ya kita berbuat baik saja. Ketika kita berbuat baik, nah itu disebut amal soleh kalau dasarnya iman. Nah pertanyaannya, kalau orang non-muslim berbuat baik sama kita, boleh nggak kita menerimanya? Ya selama tidak ada kaitan dengan ajakan agama, tidak apa-apa. Ya, saya misalnya punya teman non-muslim, terus dia ngajak makan, ya gitu. Ya tentu saja di restoran yang halal. Boleh nggak? Boleh. Saya boleh nggak ditraktir sama teman saya yang non-muslim? Boleh, tidak apa-apa. Boleh nggak saya mentraktir non-muslim? Boleh. Bahkan ada ayat la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Jadi kepada siapapun kita harus menegakkan keadilan, menegakkan kebaikan. Bahkan sekalipun kepada orang yang tidak kita suka, kita tetap harus menciptakan keadilan. Nah ini saya lebarkan sedikit
prinsip-prinsip dalam bermuamalah, dalam melakukan hubungan sosial, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pertama kali ketemu Ustadz tahun 97. Waktu berhaji, waktu itu Ustadz jadi karom. Ustadz sekarang saya usia 84. Alhamdulillah Ustadz masih tampak seperti dulu. Alhamdulillah, ya. Tahun 97 ya Pak ya, berarti berapa tahun yang lalu tuh? Ya 97. Wah, luar biasa ya. Ya. Pertanyaan saya, benarkah redaksi at-tahiyat itu dialog antara Rasulullah dengan Allah di Sidratil Muntaha? Mohon penjelasan. Begini, apakah doa tahiyat itu merupakan dialog antara Allah dan Rasul di Sidratul Muntaha? Sebenarnya itu tidak penting, ya. Maksud saya gini, apakah itu dialog, apakah itu bukan dialog, ya. Yang jelas kita disuruh untuk membaca tahiyat, gitu. Karena tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwa tahiyat itu dialog, gitu. Tidak ada. Yang jelas Nabi mengajarkan kepada para sahabat dua doa at-tahiyat yang sahih. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu assalamu alaika dan seterusnya. Atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alaika dan seterusnya. Jadi yang beda itu awalnya saja. Ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kesananya sama, ya. Ada juga at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu assalamu alaika dan kesananya sama. Itu yang diajarkan Rasul, ya. Nah, lalu ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika turun ayat itu, Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusolli 'alaika?" Ya Rasulullah, bagaimana saya bersolawat kepadamu? Ayat ini menyuruh saya bersolawat kepadamu. Bagaimana cara saya bersolawat? Kan gitu. Bagaimana cara saya bersolawat? Maka Nabi mengatakan, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu yang kemudian kita baca di saat ujung dari tahiyat. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lalu ada juga wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, doa-doa yang detailnya karena ada beberapa versi, ada beberapa riwayat, ya. Sahabat-sahabat bisa lihat di buku yang sudah saya tulis, judulnya Sudah Benarkah Sholatku. Karena di buku itu saya cantumkan beberapa versi doa. Jadi doa itu yang diajarkan Rasul kadang beberapa versi. Ada yang ketika ruku itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ketika Anda ruku, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu hadis sahih. Tapi ada juga yang populer yang kita baca, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Nah, jadi artinya doa tahiyat ada beberapa versi, doa ruku ada beberapa versi, doa duduk antara dua sujud ada beberapa versi. Kenapa Nabi mengajarkan versi-versi itu? Karena yang diajari oleh Nabi itu beda-beda. Contoh, duduk antara dua sujud, ada dalil yang mengatakan bacanya cukup begini, Robbighfirli, 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 Allahu Akbar. Singkat banget. Tapi ada juga Robbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Nah, ada juga yang begitu. Ada juga yang agak mirip dengan itu. Jadi riwayatnya ada beberapa. Nah, di buku yang saya tulis, judulnya Sudah Benarkah Sholatku, teman-teman bisa cek doa mana yang Anda pilih. Salah satu saja, tidak harus semua. Salah satu Anda tetapkan. Ketika ruku, apakah Anda mau baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli? Boleh, ya itu dalilnya sahih.
Atau saya mah yang normal aja kayak orang-orang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ya tidak apa-apa juga begitu. Jadi termasuk doa tahiyat. Tadi ada at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, ada juga at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat, dan ujung kesananya sama. Termasuk juga sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang cuma segitu. Tapi ada juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi saya sampaikan beberapa itu supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena boleh jadi kita berbeda sama dia itu bukan salah, tapi versinya. Salat misalnya, doa iftitah Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Teman saya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta, dan seterusnya. Salah tidak? Ya dua-duanya benar. Artinya tidak perlu saling mengatakan, oh kalau wajah tuh itu NU, kalau Allahumma ba'id baini itu Muhammadiyah. Ya, sebenarnya Allahumma ba'id baini, wajah tuh itu dua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga kita tidak saling menyalahkan, tapi kita saling memahami. Oh, dia baca wajah tuh ada dalilnya. Oh, dia baca Allahumma ba'id baini ada dalilnya. Tahiyat aja, ada yang gerak-gerak, ada yang diam, ya. Ada yang at-tahiyatul mubarakatuh gerak-gerak, tapi ada juga yang diam aja gitu. Sebenarnya tidak perlu berantem dan tidak perlu saling menyalahkan, dua-duanya dicontohkan oleh Rasul. Kata Wa'il, aku sholat sebelah Rasulullah, aku lihat asyara bi usbu'ihi, Nabi mengisyaratkan telunjuknya. Lalu apa? Yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Wa yad'u biha, dan Rasul itu ketika tahiyat menggerak-gerakan telunjuknya dan sambil membaca tahiyat. Lalu kita ini suka mengatakan, oh itu mah persis. Nah itu kekeliruan. Itu contoh Rasul. Bagaimana yang diem? Itu juga contoh Rasul. Dalam riwayat Imam Muslim, asyara bi usbu'ahi, Nabi mengisyaratkan telunjuknya, tapi tidak ada penjelasan yuharrikuha, tidak ada penjelasan menggerak-gerakan. Jadi sebenarnya Anda yang tahiyatnya diem, itu ada contoh dari Rasul. Yang tahiyatnya gerak-gerak, ada contohnya dari Rasul. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kita mah hanya urusan gitu teh jadi bermusuhan. Gerak-gerak, wah eta mah imamna persis, eta mah lihat nih gerak-gerak. Begitu gini, oh diem itu mah NU nih, kan gitu. Nah, itu kekeliruan. Jadi sahabat-sahabat tercinta, yuk kita belajar Islam yang banyak, belajar Islam yang komprehensif, supaya ketika ada orang yang berbeda dengan kita, itu kita tidak langsung memvonis salah. Boleh jadi itu varian yang sebenarnya memang diajarkan oleh Rasul gitu. Karena memang Rasulullah itu ketika mengajarkan doa sholat, ya, itu ada beberapa varian yang tujuannya supaya setiap orang mengambil apa yang paling mudah bagi dirinya. Ya, bagi orang tertentu baca Robbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang susah hafal gitu. Maka Nabi ngajarin udah aja gini, Robbighfirli, Robbighfirli, Robbighfirli. Duduk antara dua sujud kan boleh cuma begitu. Robbighfirli, Robbighfirli, Robbighfirli. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, inti pesan yang ingin saya sampaikan, mari kita belajar sehingga pemahaman kita tentang Islam lebih luas. Dan kita kemudian tidak gampang menyalahkan orang lain, ya. Kita bisa memahami orang lain begitu, oh memang ada dalilnya, saya begini. Jadi mana yang saya pilih? Mana aja yang Anda suka selama ada dalilnya. Telunjuk mau gerak-gerak boleh, telunjuk mau diem boleh, kan gitu. Toh ada dalilnya, begitu. Mau at-tahiyatul mubarakatuh sholawatulillah boleh, mau at-tahiyatulillah wassalawatutibatu boleh. Balik ke pertanyaan Anda, jadi doa tahiyat itu tidak perlu kita persoalkan apakah itu dialog Allah dan Rasul di Sidratul Muntaha atau bukan. Ya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting kalau Anda sholat baca tahiyat, udah aja gitu, ya. Kalau Anda sholat baca tahiyat, kan sudah. Sehingga kita tidak masuk ke perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, ya. Ada orang berdebat apakah tahiyat itu merupakan dialog Allah dengan
Rasul di Sidratul Muntaha? Kalau memang tidak ada penjelasannya, sudah kita bilang wallahu alam. Yang penting kita membaca doa ini, udah selesai kan? Tidak kemudian wah sampai berantem itu ini. Nah gitu. Wallahu alam bissawab. Ya, ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua masih ada, ibu masih ada, harta punya ibu mau dibagikan sekarang, apa boleh nggak? Gimana cara pembagiannya? Apa itu disebut warisan atau hibah? Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Oke. Boleh nggak ya saya ya, membagikan harta kepada anak-anak saya sekarang? Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Hanya namanya bukan warisan, namanya hibah. Gitu ya. Saya kasih anak saya nomor 1 ini, anak saya nomor 2 ini, anak saya nomor 3 ini. Gitu. Namanya hibah. Hanya yang namanya hibah itu kata Nabi, i'dilu baina abnaikum. Kalau kamu hibah kepada anak-anakmu, berlaku adillah. Gitu. Jadi pertanyaan Anda itu, boleh enggak ibu saya belum meninggal, bapak saya sudah meninggal, harta ibu mau dibagikan ke anak-anaknya? Kalau pertanyaannya boleh dan tidak, ya boleh. Ya. Istri saya masih ada, saya masih ada. Saya sudah bagikan misalnya, udah aja rumah ini untuk yang paling gede, ya, rumah ini untuk kedua, rumah ini. Tapi yang namanya hibah itu sudah kita serahkan sekarang. Ya. Jadi jangan gini. Kalau ayah meninggal, kalau mamah meninggal, misalnya nih, kalau papa meninggal ya, rumah yang di Ujung Berung untuk AA, rumah yang di Buah Batu untuk Teteh, nah, rumah yang di Cicahem untuk Ade. Kalau papa meninggal ya, nah itu nggak boleh, itu namanya wasiat. Dan ada hadis la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi saya tidak boleh mewasiatkan harta untuk anak-anak saya. Kenapa? Tanpa wasiat pun mereka akan dapat warisan. Anak itu pasti dapat warisan. Anak itu, anak kandung ya. Kalau anak angkat memang tidak dapat warisan. Nah, anak angkat boleh dapat wasiat. Saya misalnya punya anak angkat. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau papa meninggal ya, karena kakak kamu itu kan sebenarnya anak angkat. Nah, papa wasiatkan untuk kakakmu segini. Tapi ingat, wasiat itu kata Nabi ats-tsulutsa. Maksimal 1/3 harta. Jadi kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Saya tegaskan sekali lagi, kita semua, ibu bapak, tidak boleh berwasiat harta kepada anak. Ya. Kalau papa meninggal, ini untuk AA, ini untuk Teteh, itu wasiat namanya. Nah, kalau hibah, saat kita hidup, memang kita kasih. Kalau anak kita memang dia sudah punya KTP, saya hibahkan rumah, ya sudah, diurus ke notaris. Sehingga rumah itu sertifikatnya udah nama anak saya. Karena saya sudah hibah. Begitu, ya. Nah, kekeliruan kita suka tertukar antara hibah dan wasiat. Nah itu, kalau kita sudah meninggal baru dikasih itu wasiat. Wasiat itu nggak boleh. Hibah mah boleh. Pertanyaannya, berapa maksimal? Nggak ada berapa-berapanya. Hibah mah. Hibah itu tidak ada pembatasan kalau hibah. Gitu. Ya. Nah, jangan lupa hibah itu sudah terjadi serah terima saat kita hidup. Ya. Sudah serah terima saat kita hidup. Nah, Pak Am, kalau saya menghibahkan harta saya pada anak-anak, berarti saya udah kalau meninggal udah nggak punya warisan. Ya berarti Anda tidak punya apa-apa. Apanya yang mau dibagikan? Ya. Saya ambil contoh.
Saya sudah menghibahkan rumah yang saya tinggali untuk anak saya. Sudah datang ke notaris. Di situ ada ya pernyataan hibah, kemudian rumah itu aktenya juga sudah, sertifikatnya juga udah sertifikat anak saya gitu. Nah kalau meninggal, saya punya apa? Ya saya udah nggak punya apa-apa. Ternyata saya punya tabungan misalnya. Nah berarti harta warisan mana? Tabungan itu. Ya, saya punya tabungan 100 juta. Ya 100 juta itulah yang dibagikan dengan ilmu waris. Kenapa? Saya udah nggak punya apa-apa. Rumah ini udah dikasihin ke anak-anak. Aset ini saya sudah serahkan sama anak-anak. Saya udah nggak punya apa-apa. Jadi ada orang yang memang saat dia meninggal itu dia nggak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, ya apanya yang mau dibagikan itu udah habis gitu loh. Nah jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, boleh jadi kita saat meninggal itu sudah tidak punya apapun karena sudah dihibahkan semua, ya. Nah paling saya minta izin sama anak saya, ya. Karena rumah itu saya hibahkan pada anak yang paling bungsu gitu kan. Dek, papa nebeng ya di rumah kamu ya gitu. Jadi nebeng saya di rumah anak saya. Karena anak pertama udah saya kasih rumah hibah. Anak kedua udah saya kasih rumah hibah. Nah anak ketiga rumah yang saya tinggali saya hibahkan pada anak yang ketiga. Nah berarti saya di situ nebeng. Kalau saya meninggal ya rumah itu punya anak saya bukan punya saya. Gitu loh ya. Kurang lebih seperti itulah kaitan dengan masalah hibah, kaitan dengan masalah warisan, kaitan dengan masalah wasiat, ya. Itu yang perlu difahami secara proporsional perbedaan-perbedaannya itu. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya, suami dan anak-anak tinggal satu rumah dengan ibu saya. Tapi selama 15 tahun kehidupan rumah tangga diatur oleh ibu saya. Sampai masalah kegiatan di rumah harus mengikuti ibu saya. Suatu ketika saya dan suami menyampaikan keinginan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Tapi ibu saya marah. Apakah saya dosa kepada ibu? Ya tentu saja begini ya. Tolong saya bicara dulu sama bapak dan ibu. Kalau anak-anak kita sudah berumah tangga, yang sehat itu dia tidak serumah dengan kita. Garis bawah ya. Coba tanyalah para psikolog ya. Tanya. Ya. Kalau menurut agama juga kan kalau anak itu sudah berumah tangga ya berarti dia itu punya kewajiban menafkahi keluarganya. Ya nggak sih? Seorang suami itu wajib memberikan sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Memberi makanan, memberi pakaian, memberikan tempat tinggal. Ya nggak? Nah, tempat tinggal ini bisa beli, bisa cicil, bisa kontrak. Jadi Islam mengajari kalau sudah menikah itu jangan serumah sama orang tua. Dan kita sebagai orang tua harus berlapang hati membiarkan anak kita untuk hidup, belajar, mandiri. Jadi nggak sehat sebenarnya. Kalau saya sebagai orang tua, atau teteh udah aja di rumah ayah, kan rumah lega ari kamu, kan lega gede rumah ini. Kamu kalahkan nyari rumah tipe 2 hiji, kamu teh gimana? Ini rumah ayah nih tipe 600. Nah ini sebenarnya orang tua yang maaf ya, keliru ya. Ya misalnya rumah saya tipe 500 gede gitu kan. Anak saya berumah tangga, dia belajar berumah tangga, nyicil rumahnya tipe 21. Justru saya harus menghargai. Sok, kamu belajar. Ayah juga dulu dari nol. Artinya kita ngasih kesempatan pada anak kita untuk menemukan identitas rumah tangganya antar mereka. Biarkan mereka
menemukan jati diri. Ya kalau sifatnya sementara, rumah masih dibangun atau masih nyari-nyari dengan kita dulu setahun 2 tahun, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kayak Anda sampai 15 tahun, saya nggak ngerti ya, itu bagaimana? Saya yakin tidak sehat gitu ya. Nah jadi kalau Anda akhirnya cerita sama ibu Anda mau pindah, dia marah, ya tak selamanya marah ibu itu benar. Ya ada marah yang salah kan gitu. Kayak ada orang yang, mama aku mau berhijab, marah ibunya. Apa? Kamu belum nikah udah berhijab, nanti kamu tidak laku. Wah, keluar kata-kata yang buruk. Tapi anaknya kekeh, tetap berhijab. Dosa nggak bikin ibunya marah? Ya nggak dosa lah, ibunya yang salah gitu loh ya. Ibunya yang salah gimana? Nah, Anda pun dimarahi ibu karena Anda ingin berumah tangga, karena udah 15 tahun sama orang tua, udah gitu teh ibu Anda tuh full power, jadi ngatur gitu kan, sampai kegiatan suami diatur oleh ibu Anda, kegiatan Anda, kegiatan cucu. Itu memang tidak sehat. Kalau saya sih, kalau Anda bertanya, boleh nggak Ustadz saya pindah dari rumah terus ibu saya murka? Boleh. Gimana ibu saya murka? Nah, murkanya salah. Itu marah yang salah. Jadi kalau orang tua kita marah tapi dia tuh salah, ya tidak apa-apa. Ya. Banyak kasus pada zaman sahabat, orang itu mengikuti ajaran Rasul. Lalu ibunya marah, bahkan ada di antara sahabat yang masuk Islam, ibunya tuh sampai mengancam anaknya dengan bunuh diri. Ya, kalau kamu tetap mengikuti ajaran Muhammad, biar mamah mati. Ya, mamah mogok makan. Jadi si ibunya itu nggak mau makan. Mamah mau makan kalau kamu keluar dari agama Muhammad. Apa kata si anak itu? Ibu, saya sayang sama ibu. Yuk, ibu ikut dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu ya tidak mau ikut saya dan ibu ngancam saya dengan bunuh diri, ibu mogok makan, ibu, sekiranya ibu punya 1000 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, saya tidak akan meninggalkan ajaran Rasul. Nah itu kan namanya ibunya marah sampai mau bunuh diri. Tapi apa kata anak muda itu? Sekiranya ibu punya 1000 nyawa, nyawa itu keluar satu persatu, saya tidak akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Nah, jadi ini isyarat. Memang kita kudu santun sama orang tua kita. Kalau Anda lihat dalam surat Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Kalau orang tua mau mengajak kepada kemusyrikan, kamu tidak perlu taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu harus memperlakukan orang tuamu dengan santun. Itu kata kunci. Kamu harus memperlakukan orang tuamu dengan santun. Jadi kalau ibu Anda marah, ya Anda minta maaf, Anda tetap santun, ya. Tapi Anda kekeh pindah rumah, ya kekeh Anda pindah. Anda tahu 15 tahun serumah dengan orang tua itu nggak sehat gitu. Makanya saya tegaskan, ya, bagi adik-adik saya, bagi rekan-rekan, kalau Anda sudah berkeluarga, ya jangan satu rumah dengan orang tua, begitu. Itu tidak sehat. Dan kita sebagai orang tua, jangan suka menahan anak. Apalagi ada kata-kata, jadi mamah jeung saha atuh, mama sendirian atuh. Jangan gitu. Ayo sok, kamu berumah tangga. Gitu, ya. Nah ini perlu digarisbawahi sebenarnya. Harus digarisbawahi. Ya, memang kita sayang sama anak. Tapi kalau rumah tangga anak kita hancur, menjadi tidak sehat, ya. Yang saya maksud hancur, tidak sehat. Tidak sehat lah, pasti menurut saya. Tidak sehat. Ah, enggak kak, saya mah enggak, pasti ada something wrong lah gitu. Kalau Anda berumah tangga, kecuali kalau misalnya ya tidak ada alternatif lain. Maksudnya gini, emang ibu Anda itu udah sakit-sakitan,
sendirian. Nah itu mah lain soal kan, itu mah namanya Anda kan berbakti, membantu orang tua. Itu lain soal ya. Tapi ada orang tua yang masih gagah, masih sehat, masih kuat, tetap nahan anaknya di rumah dia. Nah itu yang saya kritisi. Tapi kalau ibunya tuh, Pak Am saya mah terpaksa dengan ibu saya, kan ibu saya udah sakit Pak Am, tidak ada yang ngurus, bapak saya sudah meninggal. Nah itu mah atau lain soal. Justru ini amal soleh. Kata Nabi apa? Rugi, rugi, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kamu punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Gitu. Malah sedih saya ketika anaknya kemana-mana pakai mobil, ya kan gitu. Ibunya ke dokter pakai beca, diantar ke lagi ku tukang beca. Ini gimana ya? Padahal anaknya sama-sama di Bandung gitu loh. Kalau ibu kita sudah sakit, apa susahnya mama? Nanti kalau mama mau ke dokter, telepon nengnya, telepon gitu. Nah ini mah malah, neng mama teh mau ke dokter. Kan ayah si Mang Ujang langganan mama ta. Becanya suatu karena beca. Aduh, itu anak macam apa itu. Nah, balik ke yang tadi ya. Jadi, yang saya ceritakan ini untuk orang tua yang masih sehat, nggak usah kita tahan, nggak usah anak kita ditahan untuk keluar dari rumah kita. Kecuali kita punya orang tua yang sudah uzur, yang udah sakit-sakitan, tidak ada yang nemani, ya itu mah amal soleh dia ada di rumah kita gitu loh. Ya, jadi Anda nggak bisa pindah karena memang orang tua Anda udah sakit. Nah itu kan lain soal dengan kasus tadi, ya ibunya ngatur itu ini ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Itulah seni berumah tangga ya, seni berumah tangga. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, bentar, mana lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita didolimi? Kita bisa mendoakan semau kita karena kesalahan orang yang sudah jahat terhadap kita. Pertanyaannya, apakah doa keburukan terhadap orang itu akan berbalik arah juga kepada kita? Mohon penjelasan. Ya, begini. Ada seorang istri dizolimi oleh suami. Dia doakannya itu yang jelek. Ya Allah, beri dia sakit ya Allah. Suami Anda teh sakit. Ya, nggak bisa apa-apa. Makan harus disuapin, mandi harus dimandiin. Kira-kira yang menderita siapa? Ya Anda sendiri. Gitu loh. Makanya Islam mengajarkan doa itu yang baik-baik. Gitu loh. Ada seorang istri dizolimi oleh suaminya. Doanya apa? Ya Allah, karirnya sing ancur ya Allah. Bener tuh. Karir suaminya teh ancur. Apa yang terjadi? Jadi kekurangan harta. Ya. Kira-kira si istri merasakan enggak? Ya merasakan lah. Ya. Rumah jadi enggak kuat untuk dicicil. Kendaraan juga akhirnya diambil. Ya kenapa? Dah nggak kuat nyicil. Kenapa? Ya tentu karena ternyata suaminya itu dipecat. Ternyata ada kaitan dengan doa istrinya. Ya Allah, saya dizolimi oleh suami saya ya. Ya Allah, cabut rezekinya ya Allah. Hancurkan karirnya ya Allah. Bener loh, suami Anda teh hancur karirnya. Pertanyaan saya, Anda akan merasakan tidak? Ya merasakan. Anda mendoakan agar suami Anda sakit. Setelah sakit, banyak berobat, butuh biaya banyak, Anda juga kudu ngurus suami Anda. Pertanyaan saya, Anda kena imbasnya enggak? Kena lah. Makanya ikuti ajaran Islam. Doakan yang baik-baik gitu loh. Jangan doain yang buruk. Nanti Anda kena imbas dari keburukan orang itu, dari kesengsaraan orang itu gitu. Kalau Anda punya suami dolim sama Anda, kenapa Anda harus mendoakan, ya Allah hancurkan karirnya, ya Allah bangkrutkan usahanya ya Allah, ya sakitkan dia ya Allah. Pertanyaan saya, kenapa Anda harus berdoa begitu? Toh nanti juga Anda akan merasakan suami yang bangkrut, Anda akan merasakan suami yang terpuruk sakit, ya.
Coba ikutin ajaran Rasul. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Kalau Anda dizalimi oleh suami, kenapa Anda tidak begini? Ya Allah, bukakan hati suami saya. Luruskan hatinya ya Allah. Berikan hidayah ya Allah. Kembalikan dia kepada pangkuan keluarga ya Rob. Engkau maha membolak-balikan hati. Ampuni kesalahan suami saya. Bimbing suami saya ya Allah. Kembalikan dia dalam pangkuan kami ya Rob. Itu kan yang bagus. Anda doakan dia diberi hidayah, Anda doakan dia dibimbing. Ku Anda tekalah didoakan. Ya Allah, beri dia sakit biar dia merasakan ya Allah. Hancurkan karirnya ya Allah. Hancurkan usahanya ya Allah. Anda jadi sangsara, gimana sih? Nah, jadi kalau Anda nanya, Ustadz, kalau saya mendoakan buruk sama suami, imbasnya balik ke saya? Enggak, ya bisa balik ke Anda. Anda ngedoain suami Anda sakit, terus siapa yang ngurus suami Anda yang nggak bisa apa-apa? Itu kan Anda sendiri. Itu doa Anda, gitu loh. Nah, jadi ibu bapak sahabat-sahabat tercinta, yuk biasakan kita ini mengamalkan ajaran Islam yang indah. Saya disakiti oleh teman, saya difitnah oleh teman, saya digosipkan oleh teman. Apa susahnya sih ya Allah, ampuni kesalahan teman saya. Bimbing dia ya Allah. Jangan-jangan orang yang tadinya nyakitin saya, yang memfitnah saya, ya, yang menggosipkan saya, dia balik jadi sayang sama saya. Artinya apa? Dia malah banyak membantu kehidupan saya. Mungkin nggak? Mungkin, gitu. Mungkin, ya. Nah jadi, yuk kita biasakan mendoakan baik orang-orang yang menzolimi kita. Karena mendoakan baik orang yang menzolimi kita, semoga jadi imbas kebaikan untuk kita. Tapi kalau Anda mendoakan buruk orang-orang yang menzolimi Anda, boleh jadi keburukan yang menimpa orang itu juga ada pengaruhnya pada kehidupan kita. Ada seorang pemilik perusahaan tuh, wah dolim kak karyawannya. Eta si karyawannya ngadoa, ya Allah sia sing rugi. Bener rugi. Apa yang terjadi? Ditutup usahanya. Lalu karyawannya gimana? Di PHK. Kenapa Anda tidak berdoa punya owner perusahaan yang zalim itu? Ya Allah, semoga Bapak Fulan ini diluruskan hatinya, dibukakan hatinya, biar dia menyadari bahwa dia hebat itu karena banyak karyawan yang berkorban. Ya Allah, bukakan hatinya. Ternyata si bapak etete jadi ikhlas, jadi soleh, jadi bager. Apa yang terjadi? Ternyata usahanya makin maju, ya karyawannya juga makin makin sejahtera. Nah, teman-teman sekalian, tidak mungkinlah Allah menyuruh kita sesuatu yang baik kecuali pasti di dalamnya ada kebaikan. Ya, sederhana saja. Allah kan Maha tahu segalanya. Tidak mungkin Allah menyuruh kita pada kebaikan. Membalas buruk dengan baik itu gampang diomongin, tapi susah dilakukan. Hanya ketika kita sudah bisa melakukannya, percayalah, kebaikan akan balik kepada diri kita. Jadi kita kudu mengamalkan ajaran Islam seutuhnya, walaupun itu berat. Kenapa? Percayalah, itu baliknya ke kita. Ini, catat, baliknya. Kalau baik itu baliknya kebaikan ke kita. Kalau buruk ya buruknya balik lagi ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu bisa balik juga sama kamu, gitu kan? Nah, ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu, pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita. Jangan lupa insya Allah malam ini jam 19.30 ada kajian Al-Hikmah online. Kajian Al-Hikmah online, temanya inilah pengorbananku. Kita jadi apa? Itu banyak pengorbanan orang lain untuk kita. Dan boleh jadi kita pun berkorban untuk orang lain. Nah, kita kudu meluruskan mengapa kita berkorban, untuk apa kita berkorban, dan bagaimana kita berterima kasih terhadap orang-orang yang berkorban untuk kita. Ya. Nah, hidup itu penuh pengorbanan. Tapi ada pengorbanan yang sia-sia, ada pengorbanan yang penuh arti. Nah, kita akan bahas
nanti malam jam 19.30 di Al-Hikmah Online, kajian Al-Hikmah Online malam ini jam 19.30 ba'da sholat Isya, ya. Temanya inilah pengorbananku. Cara teman-teman ikut materi ini gampang, Anda lihat saja Instagram saya @aam_amiruddin. Di situ ada caranya dan sangat mudah sekali untuk mengikuti materi. Ini materi boleh oleh siapapun boleh diikuti. Ya silakan, oleh siapapun boleh diikuti. Tapi karena kita menggunakan Zoom, ya, maka semuanya harus diatur dengan bagus. Sehingga Anda harus lewat dulu admin supaya diatur dengan sebaik-baiknya, ya. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira bagi teman-teman yang sudah berwakaf untuk pembangunan masjid Percikan Iman. Di Instagram saya ada berita terakhir, ya, tentang perkembangan masjid yang sudah dibangun dan sedang dibangun, tentu saja sedang dibangun. Teman-teman bisa lihat video singkatnya bagaimana struktur itu sudah berdiri, fondasi, struktur, tempat wudhu, ya, sudah mulai tampak bentuknya begitu. Ada yang bertanya, Pak Am, kok nggak ada rumah penduduk? Bukan nggak ada rumah penduduk. Masjid itu dibangun di areal tanah 4,5 hektar. Jadi kalau areal 4,5 hektar, ya jadi nggak kelihatan rumah penduduk gitu maksudnya, ya. Ya, karena nanti di situ akan dibangun hal-hal yang lainnya. Bagaimana masjid itu menjadi pusat ibadah dan pusat peradaban, ya. Pusat ibadah dan pusat peradaban. Apalagi posisi masjid itu yang nempel tanahnya itu dengan tanah punya Universitas Pajajaran, ada 200 hektar di situ. Jadi itu akan menjadi masjid yang dekat dengan kampus. Ya, wah, luar biasa. Nah, saya berpikir 5-10 tahun ke depan bahwa itu masjid akan menjadi masjid yang representatif untuk dunia pendidikan di situ. Tentu saja sana. Jangan lupa, saya dan Anda satu saat akan menyatu dengan tanah. Yuk, kita sisihkan harta kita untuk sebuah keabadian. Bagi Anda yang tidak ada rezeki, doakan agar masjid ini bisa sesuai jadwal, ya. Bagi yang ada, sok sisihkan, karena harta kita tidak akan dibawa mati. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008, Bank Mandiri 13.910.5008, atau Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Kalau nawaitu Anda wakaf. Tapi kita juga ada program infak, ya, sedekah untuk perpustakaan masjid. Kita sebarkan Al-Quran, sedekah Al-Quran, ya, ke sejumlah masjid yang Qurannya sudah lecek, sudah rusak, ya kan gitu. Di situ tidak ada raknya, kita siapkan raknya, kita siapkan buku-buku yang lainnya, kita siapkan Al-Qurannya. Nah ini teman-teman, Bapak Ibu, Anda bisa transfernya ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Kalau niatnya infak dan sedekah 13.054.54.1100 Bank Mandiri, ya. Oke, saudara-saudara sekalian, itu yang bisa saya bahas. Insya Allah besok hari Kamis kita bertemu lagi di bedah masalah kontemporer. Saya Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita, selalu melindungi kita, dan selalu langkah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.